Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rudi Senggol Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah blok ya. Blok punyanya sepeda motor Honda GL Max yang berkode 124 cm3. Terus yang kedua ada bloknya Honda GL Pro New Tech atau Honda Mega Pro ya, yang berkode 156 cm. Perlu diketahui bahwasannya kedua blok ini sama ukuran tingginya ya. Ketinggiannya itu sama. Jadi bisa dikatakan ketinggian pada blok punyanya GL Max yang berkode 124 cm dan punyanya GL Pro atau punyanya Honda Mega Pro ketinggiannya sama 70 mm. Terus apa yang berbeda di antara kedua blok ini atau apa yang membedakan dari blok yang berkode 124 cm dan 156 cm ini? Yang membedakan itu ininya ya, isinya, liner dalamnya ya, liner dalamnya dan liner luarnya. Kalau untuk blok Mega Pro itu kan bagian luarnya sini itu ukurannya 69, sedangkan punyanya GL Max tidak sampai 69 karena pada blok GL Max, original GL Max itu oversize standarnya itu ukurannya 56 mili, sedangkan pada GL Pro dan Mega Pro itu ukuran seker standarnya oversize 0 itu 63 mm ya begitu. Jadi bagi kawan-kawan yang mempunyai sepeda motor GL Max misalkan kawan-kawan itu punya sepeda motor GL Max New Tech ya, saya tidak berbicara tentang series ya, New Tech saja, GL Max New Tech. Andai kata ingin mengupgrade ke Honda Mega Pro ya, atau mau upgrade ke GL Pro, enggan mencari blok yang berkode 156 ini, itu bisa langsung ganti liner dalamnya saja. Jadi ganti liner punyanya Tiger atau Mega Pro itu sama, sudah jadi. Jadi bloknya tulisannya 124 tapi isinya itu sudah isi Tiger atau isi Mega Pro. Jadi ini bisa dijadikan apa ya, istilahnya itu null packing ya. Jadi motornya itu terlihat standar 124 cm GL Max biasa, tapi isinya itu sudah isi GL Pro atau isi Mega Pro. Untuk yang lain sama, ukuran kampratnya juga sama 100 mata. Tiang ancer atau baut tusuk sate ya, baut tusuk sate yang ini itu sama dengan punyanya GL Max, jadi tidak perlu ganti. Terus apalagi yang membedakan antara GL Max dan GL Pro atau Mega Pro itu ukuran klepnya itu yang tidak sama. Kalau punyanya GL Max itu masih 30-25, ada yang 30-26 ya. Kalau untuk Mega Pro dan Honda Tiger itu ukurannya 31-27. Kalau untuk Mega Pro yang agak lama itu kan ukurannya 30-26, tapi seiring berjalannya waktu ada yang suka ganti klep, ada yang sudah ganti setting klep, itu disamakan dengan punyanya Tiger. Karena kenapa? Flownya lebih bagus ukuran 31-27 ya, ke sepeda motornya itu efeknya semakin bagus gitu loh. Jadi untuk para pengguna sepeda motor GL Max ya, GL Max New Tech ya, kalian tidak usah berkecil hati dan jangan ciut nyali atau nyalinya itu kecil ya. Ketika kalian touring di jalanan, kalian kalah sama kawan-kawan yang punya sepeda motor Mega Pro misalkan, kalian bisa langsung upgrade-nya bagaimana ya, seperti tadi itu langsung saja di sini diganti boring Tiger ataupun Mega Pro, itu sudah jadi GL Max rasa Mega Pro. Tapi tidak serta merta langsung ganti liner, rasanya itu seperti
Mega Pro ya tidak, masih enakan yang Mega Pro. Ini hanya sebagai wacana saja, barangkali ada kawan-kawan itu yang mau ingin upgrade ya. Jadi tidak usah beli bloknya yang ada tulisannya 156, bedanya cuma ada beda di dalamnya saja, ukuran boringnya saja, untuk ketinggiannya sama. Jadi untuk apa beli blok yang lain kalau blok yang ini masih bisa digunakan. Nah itu terus apa lagi ya, tadi sudah saya singgung tentang ukuran klep ya. Untuk masalah klep kawan-kawan bisa setting ya, setting atau rubah squid sendiri, pasang klep 3127 disamakan dengan punyanya Mega Pro Primus maupun Tiger. Nah seperti ini. Jadi untuk silinder kop itu klepnya disamakan dengan punyanya Honda Mega Pro ataupun Tiger ya, yang ukuran klepnya itu 3127. Ini untuk squeeze-nya ini bikin di tempat bubut ya. Ini silinder headnya itu bukan punyanya GL Pro ya, ini masih punyanya GL Max. Namun ini pemasangan klepnya itu masih menggunakan metode bles-blesan. Pasang klep dengan menggunakan metode bles-blesan juga ada plus minusnya ya. Nilai plusnya itu kita masih bisa menggunakan silinder kop bawaan sepeda motor ini seperti ini GL Max ya. Jadi bisa mengirit biaya atau dananya bisa dikatakan itu dana pelajar. Terus minusnya kalau kita pasang klep itu dengan menggunakan metode bles-blesan, yang sebelah sini itu akan dikepras. Nah, pengeprasan di sini ada yang dikepras 1 mili, ada yang dikepras 1,5 mili, dan ada yang dikepras sampai 2 mili. Nah, kenapa demikian? Namanya juga pasang klep menggunakan metode bles-blesan. Jadi posisi klepnya itu yang awalnya itu berada di atas itu diambleskan, itu metode bles-blesan. Karena klepnya sudah ambles, terus ini kan bentuk squeeze-nya ini kan semakin ke dalam. Kalau dibiarkan squeeze-nya ini terlalu ke dalam, nanti performa motornya akan menjadi ngempos. Makanya setiap kali sepeda motor itu dilakukan penggantian klep lebar ya, itu pasti ada yang namanya pengeprasan di area sini. Itu ada yang 1 mili, ada yang 1,5 mili, juga ada yang 2 mili. Kalau ini sudah terpotong 1 mili ya, misalkan 1 mili, jangan 1,5 sampai 2 mili, dipotong 1 mili saja. Nanti pada pemasangan rantai kamrat itu seperti apa ya, kamrat baru itu serasa kamrat yang usianya itu sudah lebih dari 2-3 bulan, seperti kamrat yang agak sedikit molor. Itu nilai minusnya yang satu. Terus yang kedua apa? Ada juga yang apa ya namanya itu, keprasan ini ada yang tidak rata. Itu bisa menyebabkan ketika nanti motornya sudah dirakit, dipakai sehari-hari itu rembes terus di sini. Juga ada. Untuk yang ketiga ya, di sini drat businya ya, itu agak sedikit ke dalam, juga ada yang seperti itu. Tapi kalau tukang bubutnya itu sudah mahir atau tukang bubut yang sudah profesional, itu jadinya itu akan seperti ini. Jadi itu adalah sedikit plus minus dari pasang klep menggunakan metode bles-blesan. Jika untuk kawan-kawan itu enggan untuk melakukan pemasangan klep menggunakan metode bles-blesan, yang tidak ingin motornya itu ada kendala seperti tadi, maunya itu pemasangan silinder kopnya itu PNP, ya beli saja, beli silinder kop punyanya Mega Pro maupun Tiger. Itu sedikit ulasan dari silinder kop dengan metode bles-blesan yang ada plus minusnya. Juga tergantung kawan-kawan mau plus ataupun mau beli, itu terserah kawan-kawan ya. Untuk masalah blok sudah ya, dan silinder kop sudah. Terus yang selanjutnya masalah drag gear bisa menggunakan
punyanya Mega Pro yang ukurannya itu sudah 21, itu bisa menggunakan drop gearnya punyanya VR. Namun drop gear punyanya VR itu ada sedikit kelemahan karena kualitas barangnya itu masih bagus yang bawaan Mega Pro maupun GL Pro. Kalau punyanya VR ya seperti ini beli punyanya VR ya, drop gear 21, ini gear pompa olinya sudah rompal ya. Nah, seperti ini. Padahal ini penggunaannya masih hitungan bulan, sekitar 3 bulanan sudah rompal ya. Jadi seperti itu ya. Untuk kawan-kawan yang mau upgrade ke Mega Pro, bandulnya bisa menggunakan GL Pro ya maupun Mega Pro, menggunakan bandulnya GL Max juga masih bisa. Jadi untuk masalah upgrade GL Max ke Mega Pro itu terserah kawan-kawan seperti apa enaknya, itu ya terserah kawan-kawan. Dananya itu nutut apa enggak ya, jadi harus dipikirkan ya hal-hal yang seperti itu. Keuangannya itu harus dipikirkan matang-matang, mau ganti bandul Mega Pro atau menggunakan bandul GL Max ya. Ya kalau dibandingkan menggunakan bandul GL Max dan menggunakan bandul GL Pro maupun Mega Pro, ya masih enakan bandulnya Mega Pro. Untuk langkahnya sama 49,5, namun bandul GL Max dan bandul Mega Pro GL Pro itu yang berbeda cuma bobotnya agak sedikit berat punyanya Mega Pro maupun GL Pro ya. Oh ya, masalah kamprat ya, masalah kamprat. Kalau kawan-kawan itu silinder headnya itu jadi menggunakan metode bles-blesan, pastinya yang atasnya itu sudah dikurangi ya, atau dikepras sekitar 1 mili, 1,5, ada yang 2 mili. Kalau nanti itu dikepras 2 mili, kawan-kawan tidak usah menggunakan kamprat yang versi original, kawan-kawan bisa menggunakan kamprat yang 100 mata punyanya GL Pro ya. Jadi kampratnya itu seperti kamprat biasa. Misalkan upgrade dari GL Max ke Mega Pro itu nanggung, kawan-kawan bisa langsung upgrade ke Tiger ya. Kawan-kawan bisa langsung upgrade ke Tiger dengan menggunakan blok yang tetap 124 cm ini tanpa menggunakan ganjel. Misalkan kawan-kawan itu inginnya itu motornya masih kelihatan standar ya, bloknya tetap 124 cm tapi isinya dalamannya itu sudah menggunakan Tiger. Caranya juga sama, untuk liner tetap seperti tadi, diganti boring menggunakan ukuran Mega Pro maupun Tiger. Yang berbeda apa? Nanti askruknya ya. Nanti askruknya, misalkan ini askruk Tiger ya. Misalkan ini askruk Tiger. Stang kawan-kawan bisa menggunakan stangnya GL Pro series yang berkode 446, dan untuk shaker kawan-kawan bisa menggunakan shaker CBR, itu bisa nol packing. Jadi askruk Tiger bisa dipasang di Honda GL Max nol packing ya, menggunakan stang GL Pro series. Masalah kop seperti tadi ya, silinder kop ya atau silinder head tetap seperti tadi, kawan-kawan bisa menggunakan metode bles-blesan ataupun beli. Untuk askruknya itu seperti itu, kawan-kawan bisa menggunakan askruk Tiger, stangnya menggunakan stang GL Pro series dan shakernya menggunakan shaker CBR. Itu bisa dipasang PNP, bisa dipasang PNP. PNP-nya ya enggak PNP 100%, atasnya di sini masih perlu dilakukan pemotongan. Nah, pemotongannya sekitar berapa mili itu yang bisa jawab itu kawan sendiri, kawan-kawan sendiri ya. Nanti ketika posisi top ya, posisi top atas, seandainya nanti munculnya atau naiknya itu kebabas atau terlalu naik ya, dikurangi sedikit, dipotong sedikit ya, usahakan ada sedikit mendemnya sedikit. Itu kalau untuk pemasangan askruk Tiger di sepeda motor GL Max
Newtek ya. Untuk yang lain tetap kamprat, tetap seperti yang saya terangkan tadi. Jadi itu sedikit informasi dari saya kali ini. Kawan-kawan bisa menggunakan blok dengan kode 124 cm dengan isi GL Pro ataupun Mega Pro, atau kawan-kawan bisa menggunakan Askrug Tiger. Jadi GL Mag rasa Mega Pro, terus yang kedua GL Pro rasa Tiger. Tapi nanti kalau kawan-kawan sudah pasang Askrug Tiger ya, Askrug Tiger, jangan lupa untuk noken asnya itu diganti. Jangan menggunakan noken as punyanya GL Mag atau menggunakan noken asnya Mega Pro, nanggung ya. Jadi jangan menggunakan noken as bawaan GL Mag. Karena kenapa? Liftnya itu kurang tinggi ya. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan noken as punyanya Tiger. Kawan-kawan bisa pilih sendiri mereknya di online shop banyak, atau bisa menggunakan noken S yang versi cam untuk meningkatkan performa motor kawan-kawan. Jadi terserah untuk kawan-kawan, masalah merek itu terserah. Saya tidak merekomendasikan merek ini tidak. Jadi ya kira no dewi larek ya. Pada motornya upgrade ke Tiger, jadi noken asnya minimal menggunakan Tiger. Oke kawan, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini mengenai blok GL Mag yang berkode 124 cm dan blok Mega Pro yang berkode 156 cm atau bloknya GL Pro ya. Semoga review tentang kedua blok ini bisa menjadi wawasan atau tambahan ilmu untuk kawan-kawan yang ingin upgrade dari GL Mag ke Mega Pro ataupun dari GL Mag ke Honda Tiger. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, mungkin dari tadi kawan-kawan ada yang bertanya-tanya ya, oh ya mas, itu liner di boring GL Mag-nya kok besar? Ya, ini memang besar ya. Ini memang besar, tidak seperti blok-blok GL Mag pada umumnya, karena ini liner luarnya ini 72 ya. Untuk linernya 72 dan sekernya menggunakan CBR. Ini mau saya pasang di sepeda motor GL Mag menggunakan langkah 72. Langkah 72 menggunakan packing ini, packing 6 mili ya. Langkah 72 menggunakan packing 6 mili seperti ini. Kalau ini dipasang di bloknya GL Pro maupun Mega Pro, ini oblok ya, nah, seperti ini juga sama. Kalau sekernya Mega Pro yang standar ini kita masukkan di blok yang ini akan longgar ya, longgar. Ataupun juga kebalikannya, kalau sekernya ini, sekernya CBR ini mau kita pasang di ini atau saya pasangkan di sini, ini tidak masuk ya. Itu tadi hanya sebagai gambaran saja agar kawan-kawan atau teman-teman itu tahu saja ya. Oke kawan, jika ada hal-hal yang masih belum dimengerti atau hal-hal yang masih ada di unek-unek kawan-kawan semua, kawan-kawan bisa komen-komen di kolom komentar. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawabnya ya, sebisa saya ya. Oke, sampai di sini dulu saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.